Hari ini ada member saya yang konsultasi, Pak, saya mau buka bengkel, saya jadi seorang karyawan dan saya mau buka bengkel dan rencananya saya mau menggunakan kartu kredit untuk buka bengkel atau saya harus gandikan sertifikat di rumah ya. Nah, seperti apa? Nah, kita akan bahas teman-teman karena ini menarik sekali buat teman-teman yang sekarang pengusaha ataupun karyawan yang mau membuka usaha baru dan memanfaatkan utang untuk modal bisnis ya. Nah, beruntunglah dia adalah member saya di Credit Card Revolution, jadi dia bisa berkonsultasi dan daripada saya menjelaskan panjang lebar di WhatsApp pusing, lebih baik saya akan bikin videonya dan ini juga bisa digunakan untuk kawan-kawan semuanya sebagai patokan ketika membangun bisnis. Karena sekali lagi ya kawan-kawan ya, berbicara masalah utang kartu kredit nggak cuma sekedar kartu kredit bank ini bunganya rendah apa-apa, enggak seperti itu. Kita harus mempunyai pengetahuan yang luas. Karena semakin pengetahuan kita semakin luas, semakin kita nggak kena namanya blind spot. Blind spot itu maksudnya apa teman-teman? Kita nggak tahu bahwa ternyata di sebelah kiri itu ada tempat yang berbahaya. Ya akhirnya kita sadarnya nyemplung, ketika nyemplung amburadul. Nah, maka dari itulah kalau Anda ingin tahu bagaimana sih caranya dia membuka bengkel modal 300 juta dengan utang dan kemudian resikonya seperti apa dan cara amannya bagaimana? Saksikan sampai habis video ini dan jangan lupa Anda subscribe di channel Roy Sakti. Never give up. Halo Sisma, ketemu bersama saya Roy Sakti dan di tahun 2025 ini saya akan lebih banyak membahas kasus-kasus yang dialamin oleh member-member saya. Nah, cuman keunggulan ketika Anda bergabung di komunitas Credit Card Revolution itu nggak cuma sekedar masalah belajar, tapi Anda bisa mempunyai akses untuk konsultasi pribadi dengan saya, di mana saya bisa menggali lebih dalam masalah Anda, karena kadang-kadang masalah utang itu solusinya bukan di utang itu, tapi di solusi yang lain. Nah ini ada satu contoh kasus dari member saya, seorang karyawan yang sudah bergabung di Credit Card Revolution dan sudah mempunyai kartu kredit. Nah, dia berencana untuk migrasi menjadi seorang pengusaha bengkel dengan modal 300 juta. Nah, opsinya dia tanya, "Pak, saya better pakai kartu kredit atau saya masukkan sertifikat di bank rumah saya?" Oke. Nah, nomor satu, saya selalu bertanya, kenapa kamu mau membuka bengkel? Itu pertanyaan yang penting. Kenapa? Karena keinginan itu juga harus sebanding dengan kemampuan. Ingin doang tidak mampu bahaya. Minimal harus punya yang namanya pengalaman. Bisa jualan dan pengalaman. Nah, ini terjawab bahwa kenapa dia mau buka bengkel, karena istrinya itu dari keluarga bengkel. Jadi turun-temurun keluarganya keluarga bengkel dan dia ingin membuka cabang dari bisnis keluarganya. Artinya secara pengalaman ada. Oke. Tapi kalau from zero, saya nggak saran. Apalagi from zero, ya kan? Saya nggak tahu bengkel, saya ingin buka bengkel, kemudian pakai utang. Wah, amburadul itu teman-teman. Wis amburadul itu. Ya, karena kadang-kadang kita itu terlalu positive thinking di awal, kemudian begitu tahu realitanya kayak gitu, amburadul, nanti gali lubang tutup lubang dan akhirnya kamu utangnya tambah gede dan kemudian nanti kamu ikut di kelas saya BDJKK, bangkit dari jeratan kartu kredit. Itu udah mentok semua. Nah, beruntunglah murid saya ini punya guru dan bisa ngasih wejangan. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi opsinya adalah kalau Anda mau modal 300 juta, oke, pengalaman sudah Anda. Nah, tinggal kita lihat 300 juta itu kalau digunakan pakai kartu kredit, ya kan, pakai kartu kredit, ya. Kita nanti atur gimana caranya di kartu kredit itu nggak perlu bayar pokoknya, kita bayar bunganya saja. Kita ngomong di 3% deh ya. Berarti kalau 300 juta dikali kartu kredit kali 3%, itu ketemunya 9 juta. Oke, 9 juta. Oke. Nah, tapi opsi yang lain ya, kalau modal kur bagaimana Pak? Kur bisa, ya. Kur itu minimal cari yang 500 juta lah. Jadi gini teman-teman, kesalahannya orang adalah buka bisnis modal 300 juta, nyari uangnya 300 juta. Ngepas. Karena biasanya akan kurang. Makanya kalau kur cari yang 500 juta. 500 juta kalau dikali 5 tahun. Kurang lebih ya, per bulan tuh kalau nggak salah itu 15 juta. Nah, kurang lebih per bulan itu 15 juta. Kurang lebih ya. Kalau salah tolong diralat teman-teman. Ya. Saya udah nggak pernah kur-kur itu kan
kredit yang untuk pertama kali aja, setelah itu kan kita nggak bisa dapat KUR lagi ya. Nah, jadi gini, kalau Anda pakai kartu kredit, Anda keluar 9 juta, kalau pakai KUR keluarnya 15 juta. Nah, sekarang ya, yang perlu saya omongkan adalah yang namanya buka bisnis, kita estimasi aja 6 bulan pertama Anda nggak dapat keuntungan deh. Artinya Anda akan bayar 15 juta ini kali 6, Anda harus punya buffer. Ya, 15 juta kali 6 itu 90 juta. Ataupun 9 kali 6 itu sama dengan sekitar berapa ya? 9 kali 5, 54 juta. 54 juta. Nah, buffer. Nah, pertanyaannya, buffer ini Anda punya apa enggak? Buffer ini harus dana fresh yang gini loh. Ibarat kata bengkelmu udah buka dan kamu minus, kamu nggak untung, kamu bisa bayar bunga itu dari penghasilan yang lain enggak gitu loh. Nah, itu yang Anda harus pikirkan itu dulu. Biasanya ini dari mana? Kan suami istri, istrinya mau bikin bengkel toh. Jadi suaminya kan bekerja. Nah, coba dilihat penghasilan dari suami ini, kalau untuk buffer cukup enggak? Misalnya gajinya 30 juta, kemudian untuk biaya hidup 15 juta, ada buffer 15 juta. Berarti kalau kemakan 5 juta, 9 juta, ibarat kata ya, bisnis ini nggak jalan, ya, rumah tangga Anda nggak amburadul deh, wis itu aja. Nah, buffer itu 6 bulan, Anda ada apa enggak, itu dulu deh. Kalau itu ada, silakan dilanjutkan ke step lebih berikutnya. Ya, nah, kalau di kelas kreatif dulu saya ngomong bahwa kalau modal 300 juta minimal harus punya kartunya di 600 juta, karena untuk jaga-jaga. Ya. Kalau KUR kan kita minta yang 500 juta, tapi kan ya tergantung agunan juga ya teman-teman ya. Nah, dana buffer itu penting. Minimal 6 bulan, kalau ada 12 bulan lebih bagus. Nah, problemnya kalau buffernya tidak ada, maka saya bilang ini sangat beresiko. Beresiko. Resikonya tinggi. Kamu buka bisnis kemudian do or die. Jalan atau mati. Nah, kalau mati, ya akhirnya terjadi adalah nanti KUR-nya bermasalah, nggak bisa bayar, nanti kartu kreditnya bermasalah, ya kalau kamu siap diteror sama debt collector dan lain-lainnya, ya silakan. Tapi kalau kamu tidak siap, ya lebih baik mencari dulu dana buffer dulu kan. Setelah ada dana modal, ada dana buffer, ini cari dulu. Carilah penghasilan-penghasilan di sisi lain yang tidak perlu keluar modal. Karena sekarang ini kan kalau untuk sewa ruko, kemudian apa gitu, pakai utang ya, saya nggak saran teman-teman ya. Oke sih kalau kamu itu satu, suka tantangan, punya pengalaman, skill jualanmu jago, mentalmu oke, silakan jalankan. Kayak saya gitu, kayak gini yang murah, gampang. Gak ada buffer pun saya berani. Cut loss paling ada debt collector, oke. Kalau mental saya kuat. Nah kan saya nggak tahu mentalmu kayak apa. Kalau mentalmu mental tempe ya mending hindari. Cari penghasilan yang lain. Karena gini teman-teman ya, sekarang itu zaman itu udah canggih. Sekarang itu banyak cara kok bagaimana Anda bisa mendapatkan penghasilan tanpa perlu modal besar, itu banyak cara. Jadi kayak afiliator di TikTok, kemudian jual live, mandi lumpur. Tapi ini adalah opsi teman-teman ya. Better pakai cara-cara lain yang lebih aman. Tapi kembali kepada Anda, tergantung mental. Nah, semoga ini bisa bermanfaat ya. Bisa menambah kecerahan, minimal ada pencerahan lah. Nah setelah itu Anda mau ngapain ya itu kembali kepada Anda. Toh juga semua belum terjadi. Bisa jadi omongan saya salah, bisa jadi ketika kamu jalan kemudian rame, ya kan bisa jadi ya. Saya selalu mencari, kalau kita sebagai guru itu kita harus mencari resiko terburuknya dulu. Nah resiko terburuknya kamu bisa bertahan nggak? Kalau bertahan oke jalankan, kalau nggak perlu ya udah jangan. Karena nanti kalau terjadi masalah nanti kasihan juga pada Anda. Karena ini keluarga, ya. Jangan sampai gara-gara salah langkah, keluarga Anda nggak bisa makan. Nah, ya untung-untung kalau anak Anda masih masuk program makan siang gratis. Lah kalau nggak ada, terus gimana teman-teman ya? Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Sukses selalu bersama saya Roy Sakti. Dan saran saya bagi Anda yang memang mau menggunakan kartu kredit utang untuk modal bisnis, silakan Anda bergabung di kelas saya Credit Evolution. Karena di situ kita nggak akan hanya belajar aja, tapi yang terpenting adalah Anda mempunyai mentor yang bisa membimbing Anda seputar ini. Minimal ya, saya tidak ngaku bahwa saya yang pinter, nggak pinter-pinter amat, tapi minimal saya tidak akan menyesatkan Anda. Saya akan memberikan nasihat sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan pengalaman saya. Sukses selalu bersama saya Roy Sakti.